Hello everybody, welcome to my first video dan di channelku Zagitario. Di video pertamaku ini kita akan membahas tentang apa itu otaku, lolicon, fujoshi, NEET atau hikikomori, wibu, dan mengapa wibu disebut bau bawang. Oke, mari kita masuk ke poin yang pertama. Otaku. Otaku adalah istilah untuk orang-orang Jepang yang benar-benar menekuni hobinya. Contohnya seperti ada seseorang yang hobi menggambar, kemudian dia terus-menerus melatih hobinya tersebut, yaitu menggambar. Singkat waktu, akhirnya dia bisa menjadi seorang desainer next level. Itu adalah salah satu contoh otaku. Tapi sekarang ini, kata otaku memiliki arti yang sempit, yaitu seorang lelaki atau wanita lajang yang tidak memiliki pekerjaan dan kerjanya hanya nonton anime, membaca manga, bermain game, idol, dan semua yang berhubungan dengan Jepang, dengan Jepangan itu adalah seorang otaku. Ya, jadi itu bisa dikatakan sebagai seorang otaku. Kemudian, lolicon. Ya, kita sudah sering mendengar kata lolicon di kalangan para otaku, yang berarti adalah seseorang yang memiliki obsesi kepada anak-anak di bawah umur atau anak kecil dan yang berhubungan seperti itulah. Jadi, lolicon adalah orang-orang yang benar-benar menyukai berbau moe dan loli. Tapi terkadang orang-orang mengaitkan antara lolicon dengan pedofilia. Padahal, lolicon dan pedofil itu berbeda walaupun hampir sama. Lolicon itu adalah orang-orang yang benar-benar sayang, benar-benar cinta kepada anak kecil dan tidak bermaksud apa-apa, itu cuma hanya obsesi. Ya, sedangkan pedofil itu pedofil itu adalah suatu kelainan jiwa atau gangguan mental yang bisa mengarahkan ke kriminalitas seksual. Jadi, lolicon dan pedofil itu beda. 何かあったの？ごめんなさい。トラブルで工事が遅れてるの。それでね、運送係さんが致命的なミスをしちゃってね。積み荷が下ろせないの。FBI, open up! Kemudian, fujoshi. Jika kita melihat dari artinya, fujoshi adalah wanita yang jadi istilah ini digunakan kepada wanita atau perempuan yang menyukai hubungan sesama jenis antara lelaki dengan lelaki. Jadi fujoshi itu bisa dibilang perempuan yang suka menonton atau membaca atau bisa saja membayangkan hubungan antara yaoi. Bagi kalian para fujoshi yang sedang menonton video ini, mohon maaf saya kurang tahu dan kurang suka dengan berbau fujo. NEET atau hikikomori adalah istilah untuk orang-orang di Jepang yang mengisolasikan diri mereka. Jadi mereka itu tidak bergaul dan mereka hanya tinggal di kamar atau rumah, tidak pernah keluar, dan kerjanya hanya nonton, main game, nonton anime, dan sebagainya. Hikikomori itu adalah orang-orang yang tidak pernah keluar rumah dan kerjanya cuma nonton anime. Yap, bisa dikatakan ini adalah suatu dampak negatif bagi lingkungan masyarakat karena hikikomori itu seorang penyendiri atau bisa dikatakan no life. Jadi sebagai seorang wibu atau otaku yang berdaulat, kita tidak boleh menjadi seorang hikikomori karena hikikomori itu sebenarnya bisa dibilang negatif menurut pandangan orang-orang ya. Oke, setelah saya membahas tadi apa itu otaku, fujoshi, lolicon, hikikomori, sekarang kita masuk ke topik intinya, yaitu wibu. Wibu itu apa ya teman-teman? Sorry. Saya kurang tahu tentang apa itu wibu karena wibu dan otaku itu beda teman-teman. Ilmu wibu itu di luar kepala. Jadi saya akan memanggil narasumber yang bisa menjelaskan kepada kalian apa itu wibu. Oke, saya akan memanggil orang itu dan kalian jangan kemana-mana ya.
影分身の術。 Watashi wa Uzumaki Kontoru sama. Yo minasan, hajime maste. Watashi wa Uzumaki Naruto. Perkenalkan, nama saya Naruto dan di sini saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu wibu karena saya sendiri juga wibu. Jadi wibu itu adalah orang-orang yang bukan orang Jepang tapi sangat mencintai negara Jepang, mulai dari anime, gamenya, sejarahnya, dan kebudayaannya. Tapi sayangnya dia tidak cinta dengan negaranya. Mengapa? Padahal kan lo lahir di Indonesia, besar di Indonesia, berpendidikan di Indonesia, sekolah di Indonesia, penduduk Indonesia, besar di Indonesia. Tapi nande anata suka Nihon dan Anata nggak suka Indonesia. Padahal kita harus suka dengan negara kita sendiri ya. Salah satu contoh dari wibu itu adalah yang pertama, yaitu menggunakan kosakata Nihon ke dalam bahasanya sehari-hari. Seperti halo teman-teman, ohayo gozaimasu, o genki desu ka? Kalian baik-baik saja? Ya. Contoh kedua minasan, seorang wibu itu mengetahui banyak tentang Nihon, seperti sejarahnya, apa yang terjadi di Nihon. Tapi kita harus bisa membedakan ya, mana seorang wibu dan mana seorang yang ingin belajar Jepang. Karena wibu dan orang yang benar-benar ingin belajar tentang Jepang itu dua hal yang berbeda ya. Kemudian seorang wibu itu berpenampilan seperti anime, contohnya cosplayer. Kalian tahu kan semua itu cosplayer itu apa? Jadi kesimpulannya adalah seorang wibu adalah orang yang terlalu over fanatik. Ya, over fanatik terhadap hal Jepangan. Jadi wibu itu lebih tinggi, otaku lebih rendah ya. Otaku less, wibu over. Jadi seorang wibu itu adalah makhluk-makhluk yang over fanatik terhadap anime seperti Watashi dong. Tapi sayangnya belakangan ini para wibu itu dijauhi oleh lingkungan masyarakat sekitar. Efek samping dari seorang wibu adalah dijauhi oleh teman-temannya. Karena kenapa? Karena dapat diyakini dan dipercayai bahwa seorang wibu itu bisa memberikan dampak yang buruk terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Jadi bagi kalian seorang wibu, jangan menjadi wibu ya. Karena kalau Watashi nggak apa-apa, karena Watashi sudah lahir, sudah wibu dari lahir, sudah wibu dari dilahirkan sama mamaku Shina ya. Jadi kalian jangan jadi wibu, oke? Dan untuk istilah wibu bau bawang ini, menurut Watashi Uzumaki Naruto sendiri, kata wibu bau bawang ini baru aja masuk ke negara Indonesia. Menurut referensi Watashi, kata wibu bau bawang dikeluarkan oleh Erikon Tolim. Ya, Watashi nggak tahu kenapa itu, tapi yang pastinya Watashi tahu bahwa wibu bau bawang dikatakan oleh dia ya. Kore wa doki doki daisuki kimochi. Yang menurut artinya kalau kita terjemahkan wibu bau bawang itu apa? Contohnya seperti cosplayer, kalau mereka berpakaian, ya pakaian di mereka itu kan panas. Pasti kalau panas kita berkeringat, dan kalau berkeringat baunya mantap jiwa. Jadi bau keringat itu sudah seperti bau bawang ya. Jadi para cosplayer, para wibu, kalian semua bau bawang. Oke, cukup di sini penyampaian Naruto karena Naruto harus cepat-cepat kembali ke desa Konoha. Watashi lagi dimarahin nanti Nona Nenek Tsunade dan pertapanya nih. Ya, minna arigatou gozaimasu telah menonton Naruto dan sepertinya Watashi harus kembali ke desa Konoha. Sampai jumpa, kita bakal kembali bersenang-senang lagi ya, minna. It's the dream.